Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik. Sekarang kita mau memulai ibadah ya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang Engkau telah jadikan ini. Kami mau beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami boleh berada pada hari ini dengan keadaan sehat sempurna ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah kami semua agar kami dapat dilimpahi hikmat dan berkat dari-Mu. Dan kami undang juga ya Tuhan, hadirat-Mu datang dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
teman-teman, mari kita tundukkan kepala karena kita akan berdoa syafaat. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekarang kami bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis COVID-19. Tolong berkati bangsa ini ya Tuhan, supaya kami semua bisa terhindar dari bahaya COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga Presiden Jokowi supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan sehat dan adil. Dan Tuhan tolong berkati juga kami, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, supaya bisa tetap terjaga kesehatan dan keamanannya. Dan tolong berkati juga Pak Niko beserta gembala-gembala GBI Dharma Wangsa supaya bisa terhindar dari corona dan tetap bisa memuji Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk pemimpin gereja di dunia ini, khususnya pemimpin gereja di Indonesia. Berikanlah mereka rahmat-Mu, supaya mereka lebih setia kepadamu. Dan berikanlah Roh Kudus, supaya dapat membimbing kita ke jalan yang benar, dan dapat lebih setia kepadamu. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, supaya kami dapat hidup dengan jalan yang benar. Inilah doa kami naikkan kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk keluarga di Indonesia, juga keluargaku. Tuhan Yesus, jaga, lindungi kami semua, dan kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat anak-anak di Indonesia. Penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun kami supaya kami menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan generasi kiranya mencurah Roh Kudus turun atas generasi dunia. Bangkitlah mereka karena terang Tuhan telah terbit atas generasi Jeremia, sehingga mereka menjalankan amanatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom teman-teman. Sekarang saya ingin menyampaikan firman. Sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kami boleh berada hari ini dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman. Berfirman Engkau bagi kami ya Tuhan. Berkatilah telinga-telinga yang mendengar, supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan berbahagia ya. Sekarang saya akan menyampaikan firman tentang Yusuf. Pasti kalian sudah membaca kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan Rahel. Ia adalah seorang penggembala kambing domba. Ia juga adalah seorang ahli mimpi. Kita bisa membaca kisah Yusuf di Kejadian 37 sampai Kejadian 45. Di antara pasal-pasal itu, kita dapat simpulkan sifat-sifat Yusuf menjadi 6. Yang pertama adalah Yusuf memiliki hati yang penuh dengan penerimaan. Yusuf mengajarkan kita bahwa kita harus menerima segala kondisi, walaupun kondisi itu buruk seperti sekarang. Sekarang adalah kita berada di masa pandemi virus corona. Kita bisa belajar dari Yusuf dengan melangkah maju dan menjadi sukses dari kondisi yang buruk. Kita juga harus menjadi pekerja keras, yaitu sifat kedua dari Yusuf. Yusuf bekerja keras dan tidak berusaha melawan orang-orang yang telah memperbudak dia. Kita harus bekerja keras agar dapat menjadi orang yang sukses seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang sabar. Ia tahu bahwa Tuhan telah memberkatinya, tetapi ia harus sabar melalui prosesnya sehingga ia menjadi orang yang sukses. Sifat yang keempat adalah Yusuf adalah orang yang berintegritas. Ia memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan. Itu adalah ujian yang sulit. Kita harus seperti Yusuf yang berintegritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kelima Yusuf adalah penuh kerendahan hati. Ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun,
ia bisa saja merebut segala pujian hanya untuk dirinya, melainkan ia memberikan segalanya kepada Tuhan. Kita bisa membaca itu di Kejadian 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kita bisa mencontoh Yusuf dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menang perlombaan, menjadi juara, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus tetap rendah hati, karena Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita. Sifat yang keenam adalah penuh belas kasihan. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf dan telah memperlakukan Yusuf dengan buruk. Yusuf tidak membalas dendam, malah Yusuf memaafkan mereka. Itu saja sikap dari Yusuf. Selain itu, kita juga bisa belajar dari keluarga Yusuf, yaitu proses pemulihan keluarga mereka. Keluarga Yusuf akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Kita bisa mencontoh keluarga Yusuf di masa sekarang. Karena kita tidak boleh pergi kemana-mana, ini saatnya untuk kita melakukan proses pemulihan keluarga seperti keluarga Yusuf. Itu saja untuk firman tentang Yusuf. Jadi kita harus mengikuti semua sikap-sikap dari Yusuf. Kita juga harus mencontoh proses pemulihan keluarga Yusuf. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengasihi antara anggota keluarga, sehingga keluarga kita diurapi Tuhan dengan banyak berkat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat adik-adik, puji Tuhan kita bisa ketemu kembali di ibadah online hari ini. Ayo, siapa yang sudah kangen dengan Kak Tio? Kak Tio juga sudah sangat kangen sama kalian semuanya. Tadi teman kalian Caleb sudah menyampaikan tentang Yusuf. Ada 6 sifat Yusuf yang harus kita contoh. Siapa yang masih ingat? Oke, yuk kita sama-sama. Tadi yang pertama, Caleb bilang memiliki hati yang mau menerima. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu masalah, kita dikucilkan mungkin di keluarga, kita dikucilkan oleh teman-teman kita bisa menerima segala kondisi yang ada. Mungkin kita juga keadaan ekonomi orang kita tidak baik, kita bisa menerimanya dengan ucapan syukur. Itu yang pertama, sifat dari Yusuf. Yang kedua, pekerja keras. Kenapa pekerja keras? Yusuf dikatakan ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, dia diberikan kepercayaan yang luar biasa di rumah Potifar. Jadi semua pekerjaan yang di rumah Potifar semua Yusuf yang mengerjakannya, dan apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Nah, itu artinya berarti Yusuf seorang yang pekerja keras. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Yusuf orang yang sabar. Ya, dia sabar melalui proses yang dialami, masalah-masalah yang dialami. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual ke Mesir, tetapi Yusuf melaluinya dengan penuh kesabaran dan tanpa bersungut-sungut kepada Tuhan. Sedangkan yang keempat adalah Yusuf seorang yang berintegritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah dia seorang yang mempunyai prinsip-prinsip hidup. Dia memiliki karakter yang kuat. Dia tidak mudah dipengaruhi. Buktinya ketika istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan dosa, Yusuf menolaknya dan dia lari dari istri Potifar. Dan sifat yang kelima adalah rendah hati. Ya, Yusuf rendah hati seperti yang tadi Caleb bilang. Ketika dia bisa mengartikan mimpi, dia mengatakan
bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Dan yang keenam, penuh belas kasihan. Ya, Yusuf seorang penuh belas kasihan, dia memaafkan saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Nah, kakak akan menambahkan yaitu rahasia keberhasilan Yusuf itu adalah, kakak baca di Kejadian 39 ayat 21. Coba kita sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 2 dulu deh, ayat 2. Ayat 2, semua sudah dapat? Coba yuk kita sama-sama baca yuk. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, berarti rahasia keberhasilan Yusuf itu adalah bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf kemanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan di ayat 21 di pasal yang sama juga dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, di ayat 21 juga dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat kesayangan kepala penjara. Dan ayat ke-23 dikatakan juga, apa yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Tapi kunci keberhasilan Yusuf adalah bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan kakak juga percaya bahwa kita juga selalu Tuhan sertai. Dan kalau kita lihat, kakak baca bahwa Yusuf, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia pada saat itu umur 17 tahun. Dan Yusuf menjadi nomor kedua di Mesir itu pada saat dia usia 30 tahun. Berarti Yusuf mengalami proses menjadi seorang yang nomor 2, menjadi seorang yang berhasil. Ada berapa tahun? Dari 17 tahun ke 30 tahun. Berarti ada 13 tahun Yusuf mengalami proses. Dan Yusuf menjalaninya dengan setia, dengan taat, tanpa bersungut-sungut. Yusuf melaluinya dengan baik. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia mengalami janji-janji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan setia dalam rencananya. Nah, di dalam setiap kita, saya, adik-adik, Tuhan ciptakan kita dengan suatu tujuan, dengan suatu rencana. Hidup kita ini ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu setia akan setiap rencana-rencananya. Apa yang sudah Tuhan rencanakan terhadap hidup kita, itu pasti digenapi, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita melakukan apa yang kita harus kita lakukan. Seperti Yusuf tadi, waktu dia bekerja seorang budak, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga membuat tuannya menjadi senang kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi kesayangan tuannya. Dan bahkan ketika Yusuf juga difitnah oleh istri tuannya dan dia dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf tidak marah di penjara. Buktinya di penjara dia menunjukkan kebaikan hatinya, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Sebagai bukti, kepala penjara mempercayakan semua pekerjaan yang di dalam penjara itu kepada Yusuf, dan itu membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, ini Yusuf ini seorang yang luar biasa. Nah, hari-hari ini yang kita alami adalah di mana bangsa kita mengalami pandemi, bahkan resesi ekonomi. Nah, ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus pelihara kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu menyertai adik-adik kita semua. Dan kakak berdoa
supaya kita semua selalu sehat, kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di ibadah sekolah minggu, datang ke gereja GB Dharma Wangsa Square, dan adik-adik juga bisa datang ke sekolah, bertemu dengan teman, bisa bermain dengan teman. Siapa yang sudah kangen dengan teman-teman sekolah minggu? Ya, kakak juga sangat kangen sekali. Nah, kita berdoa, jangan jemu-jemu, kita terus berdoa. Nah, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami selalu mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengikuti seperti Yusuf, di mana Yusuf, Tuhan selalu sertai Yusuf, dan kami yakin percaya juga bahwa Tuhan juga selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu, kami serahkan anak-anak kami ke tangan pengasihan-Mu, dan juga keluarga besar anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta yang ketiga artinya pencurahan Roh Kudus dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi di Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wah, seru sekali banget ya firman Tuhan dari Kak Tio dan Caleb. Sebelum kita tutup ibadah online ini, yuk kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Bapak selama hari ini Bapak. Kalau kalian boleh masih bisa beribadah online Tuhan Yesus di hari ini Tuhan, Tuhan berkati setiap kali Bapak. Kalau kami juga boleh mendengarkan firman dari Kak Tio dan dari Caleb Bapak, Tuhan berkati Tuhan Yesus, sehingga firman yang boleh kami dengar Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah juga Tuhan kami boleh belajar dari Yusuf Tuhan Yesus yang boleh sabar, yang bekerja keras Tuhan Yesus, dan rendah hati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang kalian berkati setiap kami Bapak, setiap adik-adik, setiap kakak-kakak. Kalian berkati setiap keluarga besar kami Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga besar kami dengan kuasa darah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah online di hari ini. Terus jaga kesehatan dan semoga berkati.